Dengan iman kami sambut semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya pada pagi siang hari ini. Kita bersama-sama membuka Alkitab kita yang terambil di dalam suratan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Jemaat yang ada di Roma. Haleluya, puji Tuhan. Pasal 8 ayat yang ke-30. Haleluya. Pasal 8 ayat yang ke-30. Puji Tuhan, kalau kita sudah menemukan ayat ini, saya senang bersama seluruh jemaat Tuhan membacakan ayat 30 bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Haleluya. Saudara, garis bawahi mereka. Berarti banyak yang dipanggil di sini, dibenarkan dan dimuliakannya. Saudara imani di antara mereka yang banyak adalah salah satunya kita. Haleluya. Nama saudara, walaupun di sini mereka ini tidak disebut nama satu persatu, tapi menjadi iman kita. Di antara mereka yang banyak ini ada saudara, ada saya. Haleluya. Ya, tentu yang dipanggil saudaraku yang kasih berarti mereka yang merespon. Mereka yang menerima. Tentu yang dipanggil tentu akan mendengar suara yang memanggil. Dan yang memanggil saudara, yang memilih saudara, itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Kita bangga, kita dipanggil. Kita ini adalah komunitas yang dipilih dan dibenarkan dan dimuliakan. Sehingga ayat yang di atasnya saudaraku yang kasih, ayat yang ke-28 yang sudah tidak asing buat kita sekalian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi saudara dan saya bersyukur saudara ada di dalam rencana Tuhan. Rencana Tuhan itu selalu yang terbaik. Yang ada di dalam rencana Tuhan yaitu mereka yang dipanggil, dibenarkan dan dimuliakan. Saat-saat ini kita menghadapi situasi yang dunia katakan belum pernah terjadi keadaan seperti ini. Dan saudara juga dan saya tidak memikirkan bahwa kita beribadah akan pakai masker,
kita akan menjaga jarak, ya. Dan kita tidak lagi seperti dulu, kita berjumpa mungkin kita bisa berjabat tangan, kita bisa berangkulan, ya. Tapi saat ini, ya, kita tidak seperti yang kita lewati masa-masa yang lalu. Kita bisa bebas, ya, bertutur sapa, kita berkunjung, ya, ya. Tentu saat ini, ya, orang banyak yang saling curiga, ya, saudaraku yang kasih, sekalipun anak-anak Tuhan, ya. Jangan-jangan nanti dia kena virus, jangan-jangan dia sudah ada virus, betul nggak ya? Sehingga ya kita mau berkunjung sebagai hamba Tuhan, mau besuk, betul nggak ya? Ya, ya. Tentu ya, sudah tidak seperti yang lalu lagi. Ya. Namun kita pastikan ya bahwa pilihan Allah, panggilan Allah, kita sebagai orang yang telah dibenarkan, ya, yang dimuliakan, ya, itu tidak akan beranjak, itu tidak akan berubah. Ya. Situasi kita duduk sudah berubah, betul nggak ya? Dalam kita memuji nama Tuhan juga sudah berubah. Ya. Dalam berkhotbah sudah berubah. Ya. Kita sudah harus pakai masker, ya, atau lain sebagainya. Tapi panggilan Allah itu tidak dapat dirubah dengan kondisi apapun. Saudara tetap menjadi pilihan Tuhan. Saudara tetap dibenarkan oleh Tuhan. Dan kita tetap syukuri, ya saudara yang kasih. Ya, karena Tuhan mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi, yang telah dipanggil dan dipilih dan dibenarkan dan dimuliakan. Ya. Kita bersyukur ya, di tengah-tengah situasi saat ini. Ya. Panggilan Tuhan, pilihan Tuhan bagi saudara tidak pernah berubah. Ya. Bentuk ibadah bisa berubah. Ya. Bentuk perkumpulan kita bisa berubah. Situasi, kondisi bisa berubah. Tapi pilihan Allah, panggilan Allah bagi saudara dan saya yang telah dibenarkan dan dimuliakan itu tidak pernah berubah. Karena Allah kita adalah Allah yang tidak berubah. Kasih-Nya, kuasa-Nya, ya, cintanya, pertolongannya, mujizatnya, tanda-tanda ajaibnya itu tidak pernah berubah. Ya. Sehingga kita tidak berubah, iman kita tidak menjadi luntur, tidak menjadi pudar. Bahkan dalam kondisi seperti ini justru iman kita semakin bertambah, ya, semakin menaik. Ya. Kita lebih mengasihi Tuhan, lebih cinta Tuhan. Mungkin jam ibadah-ibadah kita saat-saat ini mungkin lebih banyak dari waktu-waktu yang lalu. Ya. Kita banyak bersekutu dengan Tuhan, kita banyak berdoa, kita dapat banyak menyembah kepada Tuhan. Ya. Itu menunjukkan kemuliaan Tuhan, itu hadir di tengah-tengah, di dalam kita mengiring Tuhan. Dan mereka yang dimuliakan, firman Tuhan katakan saudara yang kasih, ya, itu berlaku bagi kita semua jemaat Tuhan. Dan Tuhan katakan saudara yang kasih bahwa kemuliaan itu menunjukkan Tuhan selalu akan hadir di dalam setiap kehidupan saudara. Tuhan terus akan menyatakan kasih-Nya, Tuhan akan menyatakan pertolongan, penyertaan, Immanuel itu tetap akan ada, ya saudara yang kasih. Dan Tuhan juga senantiasa kehadirannya bagi kita. Dia tetap akan mengaruniakan kepada kita sukacita, mengaruniakan ucapan syukur.
Kita tidak bisa bersyukur sendiri, saudara yang kasih. Kita tidak bisa bersukacita sendiri. Karena sukacita yang sesungguhnya, rasa syukur yang tetap ada itu Tuhan anugerahkan bagi saudara dan saya. Sehingga kita saat ini bisa bersyukur, kita bisa bersukacita, kita bisa berbahagia. Mungkin orang dunia akan katakan, masa di dalam situasi seperti ini bisa bersukacita? Ya. Sedangkan di kiri kanan orang tetap menjaga jarak, menjaga supaya tidak terkena dengan kondisi saat ini pandemi. Ya. Kita selalu akan menjauh dari hal-hal itu. Ya. Tapi kita bersyukur, kita semakin mendekat dengan Tuhan. Mari kita maju di dalam Tuhan. Kita dipermuliakan oleh Tuhan dalam situasi ini. Ya, kita tetap dalam terang firman Tuhan. Kita dalam terang Roh Kudus. Kita dalam terang anugerah Tuhan. Ya. Kita bisa beribadah memuji nama Tuhan seperti ini. Itu suatu anugerah yang besar. Masih saat ini orang masih ingin merindu saudara yang kasih untuk beribadah, untuk memuliakan Tuhan. Namun mereka tidak bisa berkumpul seperti ini. Mereka berkumpul hanya mungkin sebatas dengan keluarga masing-masing di rumah. Tapi saudara dan saya, kita bersyukur kita masih bisa diberikan kesempatan untuk beribadah memuji nama Tuhan di rumah Tuhan. Itu anugerah yang besar saudara yang kasih. Berarti Tuhan mengasihi kita semuanya. Dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tetap maju, saudaraku yang kasih di dalam Tuhan. Kita tetap setia kepada Tuhan. Kita mau hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dan Tuhan inginkan, saudaraku yang kasih dalam hidup kita, Tuhan selalu anugerahnya itu dinyatakan di dalam hidup kita, yaitu kekuatan kuasanya, pertolongannya, dan kebaikannya itu ada di dalam setiap kehidupan kita. Dan kita tetap senantiasa hadirkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Kita maju di dalam Tuhan. Orang saat ini selalu yang kasih, ya, sedang berupaya supaya vaksin itu diketemukan. Ya. Dan saat ini dalam waktu dekat sudah banyak negara-negara yang akan mengumumkan katanya bahwa vaksin itu akan dapat menolong. Dan baru-baru ini juga mungkin saudara dapat mungkin WA ada kalungnya, ya, itu dapat menghalau virus-virus sudah yang kasih, termasuk virus corona. Itu bisa terjadi ya sudah yang kasih. Tapi yang kita harus waspadai virus yang berbahaya, yaitu jangan sampai kita berdosa di hadapan Tuhan. Itu adalah virus yang paling berbahaya, saudara yang kasih. Kita lihat banyak yang berjatuhan korban sampai kematian karena corona. Tapi itu tidak menggagalkan anak Tuhan yang meninggal. Mungkin orang lain katakan karena virus, tapi tidak bisa menggagalkan pilihan Allah. Kemuliaan Tuhan baginya. Dia tetap akan mewarisi kemuliaan yang kekal. Apa artinya kita terhindar dari virus? Kita terhindar dari penyakit. Tapi kita tidak mendapat mewarisi kerajaan surga. Ya memang idealnya kita jangan kena penyakit, jangan kena masalah, jangan kena yang namanya mungkin berbagai kondisi yang tidak menyenangkan. Ya.
Kita mungkin idealnya pengennya demikian, saudara yang kasih. Tapi kita tidak menyangka hamba Tuhan yang setia, yang punya jemaat yang banyak, kena saudara yang kasih. Ya, virus saudara yang kasih. Dan dikatakan menyebabkan kematian. Ya, saudara yang kasih. Sehingga tidak lagi jemaat berbondong-bondong untuk menguburkannya, untuk bersama-sama saudara yang kasih. Apakah itu menggagalkan rencana Tuhan, kemuliaan Tuhan? Enggak. Orang yang kena penyakit kanker banyak, anak-anak Tuhan saudara yang kasih. Dan divonis mati dan mati. Tapi apakah kemuliaan itu gagal karena penyakit itu? Tetap panggilan pilihan Allah bagi yang dibenarkan, yang dimuliakan itu. Rencana Tuhan tidak gagal. Saudara dan saya ada masalah betul. Di sisi lain kita ada di sisi gelap, di sisi lain di sisi terang. Kita tidak bisa memilah, aduh saya ingin ada yang di terang, saya nggak mau yang di gelap. Tapi kenyataan saat ini kita ada di lorong kegelapan, saudara yang kasih, yang menghantui setiap saat maut itu datang. Apakah penyakit, apakah itu kecelakaan, apakah itu karena bencana, karena malapetaka, karena mara bahaya, itu setiap saat itu akan terus akan menghantui kita sebagai anak-anak Tuhan. Tapi pilihan Allah, saudara yang kasih, itu tidak pernah beranjak, saudara yang kasih. Sekalipun kita ada di dalam lembah kekelaman, dalam lorong kegelapan yang menghantui setiap saat. Kita mau keluar, kita mau ke tempat yang kita mau tuju, kita pasti kan akan membentengi kondisi tubuh kita. Kita pakai masker, kita pakai alat pelindung diri, kita pakai semuanya karena kita tahu kita ini dalam situasi yang sepertinya enggak main-main. Tuhan izinkan kita menghadapi ini semua. Tapi Tuhan katakan, kita yang sudah dipilih, yang dibenarkan, kita terus akan dimuliakan oleh Tuhan. Tuhan ada di dalam hidup kita. Hidup kita tentu ada di dalam kemuliaan Tuhan. Kalau ada kemuliaan Tuhan, sekalipun kita ada di dalam kegelapan, di dalam kondisi yang tidak menyenangkan, yang menyesatkan, yang membuat kita seringkali kita bisa putus asa, kita menjadi lemah, tidak berdaya. Tapi kita bersyukur. Rencana Allah bagi kita itu tidak pernah gagal. Rencana Allah bagi kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan, kita telah dipanggil. Kita dibenarkan dan dimuliakan oleh Tuhan. Dan itu menjadi prioritas Tuhan untuk Tuhan menyatakan kemuliaannya. Prioritas Tuhan untuk menyertai. Prioritas Tuhan untuk melindungi. Tubuh kita memang akan lemah, kita tidak berdaya. Menghadap flu biasa aja kita enggak berdaya, saudara yang kasih. Kita bisa batuk, kita bisa tidak nyaman tubuh ini. Ya. Itu saja sudah bisa membuat kita ini merasa enggak nyaman. Tapi kita bersyukur, saudara yang kasih. Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Tuhan tempat di mana kita bisa lari kepada Tuhan. Dalam kondisi seperti ini, kita terus maju di dalam Tuhan, saudara yang kasih. Jangan menjadi lemah oleh kondisi ini. Namun kita bersyukur, saudara dan saya, selama 3 bulan, 4 bulan ini, mungkin banyak di rumah. Tapi pemeliharaan Tuhan tetap ajaib. Mujizatnya tetap berlaku betul. Kita masih bisa memanggil Tuhan. Masih bisa berseru kepada Tuhan. Masih bisa berdoa. Masih bisa baca Alkitab. Kita masih bisa mendoakan
teman-teman seiman, orang-orang yang percaya, kita doakan untuk negara, untuk bangsa. Padahal kondisi kita juga saat ini mungkin kita lemah kondisi kita. Kita semakin suntuk usia kita, ya, semakin rentan kita bisa kena penyakit ini, penyakit itu. Tapi kalau sampai saat ini saudara masih diberi kekuatan, anugerah Tuhan. Bukti itu Tuhan mempermuliakan saudara dan saya. Kita tetap ada di dalam anugerah Tuhan. Dan kalau saudara baca sebelumnya dikatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula, ayat 29, untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kita bersyukur saudaraku yang kasih. Tujuan Tuhan memanggil kita, membenarkan kita supaya kita serupa dengan gambarannya. Dunia ini ingin menyedot kita supaya kita jauh daripada Tuhan, menyedot kita supaya kita tidak menyembah Tuhan, menyedot kita situasi ini supaya kita lemah, kita tidak berdaya, kita takut, kita menjadi kecewa, kita bimbang, kita putus asa, saudara yang kasih. Kondisi seperti ini membuat kita sepertinya kapan ini akan berakhir kondisi seperti ini. Tapi kita bersyukur, firman Tuhan katakan, kondisi seperti ini tidak membuat panggilan kita, pilihan Tuhan bagi kita. Kita akan terus akan serupa dengan gambaran Allah. Dikatakan serupa dengan gambaran anaknya. Kita dibentuk, ya. Kondisi ini membentuk kita untuk lebih dekat kepada Tuhan, memiliki karakter Kristus, memiliki sifat Kristus. Kita memiliki kasih Kristus, memiliki kemurahan. Kita memiliki kasih Kristus, kita bersyukur saudaraku yang kasih. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Kita dimuliakan oleh Tuhan, saudaraku yang kasih. Ya. Kita masih bisa menikmati berkat Tuhan. Kita masih bisa beribadah seperti ini. Kita masih bisa ibadah online. Kita masih bisa bersekutu dengan keluarga. Kita bisa bersama-sama. Itu semua bukti Tuhan memuliakan di dalam hidup kita. Kita dimuliakan. Kalau saudara saat ini sehat, terutama sehat rohani, itu yang luar biasa saudara yang kasih. Fisik kita mungkin bisa gak sehat, bisa lemah, ya. Pikiran kita mungkin saat ini mungkin dalam keadaan susah, putus asa, kita bimbang, lemah. Tapi kalau kehidupan rohani kita tetap sehat, itu berarti kita dimuliakan oleh Tuhan. Mari kita sebagai jemaat Tuhan Yesus Kristus, kita mau terus menghargai kasih Kristus yang besar. Kasih Allah yang luar biasa, yang telah berkorban bagi saudara dan saya, sehingga saudara boleh dipanggil, dipilih, dimuliakan, dibenarkan, masuk dalam rencana Allah yang kekal. Kita sebagai gereja Tuhan tetap maju ya saudara yang kasih. Kondisi ini jangan membuat kita menjadi lemah, membuat kita menjadi undur, menjadi kita tidak berdaya. Ya. Tapi jangan-jangan situasi seperti ini, saudara yang kasih, justru iman kita tidak bertumbuh. Justru kesetiaan kita pudar. Ketaatan kita sudah mulai tidak nyata lagi. Ya.
Karena situasi ini bisa membuat kita juga jadi dininabobokan, saudara yang kasih. Ya. Membuat situasi ini justru bisa membuat kita justru tidak datang kepada Tuhan. Ya. Situasi ini justru membuat kita tidak mau lagi berdoa, saudara yang kasih itu memungkinkan sekali, saudara yang kasih. Situasi yang saat ini kita hadapi justru membuat kita hilang persekutuan dengan Tuhan. Tidak ada gairah untuk kita memuliakan Tuhan. Tidak ada gairah untuk kita datang kepada Tuhan. Justru membuat kita justru terlena. Enak ya, lebih baik gini aja hidup. Ya. Enak di rumah terus. Ya. Tapi kalau di rumah kita diizinkan oleh Tuhan dalam situasi saat ini. Itu ada maksud Tuhan supaya kita membangun altar kehidupan rohani kita itu lebih banyak lagi. Kalau di gereja hanya seminggu sekali ya saudara yang kasih, kalau di rumah saudara bisa berpuluh-puluh jam, saudara bisa bersekutu dengan Tuhan. Mari kita tetap dalam kondisi ini. Kita mau maju bersama-sama untuk membangun rohani kita. Supaya kita kedapatan tetap setia di hadapan Tuhan. Tentu dalam kondisi ini kita mengharapkan supaya ini berlalu dengan cepat. Ya, semua juga menginginkan gitu. Ya, saudara yang kasih. Ya. Tapi justru di balik kondisi seperti ini kita masih bisa bersyukur ya saudara yang kasih. Kita masih bisa dirumahkan saja. Yang pemerintah saat ini mengumumkan lebih baik di rumah saja. Saudara yang kasih. Kita di rumah masih bisa buka Alkitab. Kita masih bisa baca Alkitab. Saudara yang kasih. Kita masih bisa ibadah online. Tapi ada satu saat saudara yang kasih. Ya, kita mau beribadah di rumah gak bisa. Kita mau beribadah di gereja udah gak bisa. Kita mau beribadah di tempat manapun udah gak bisa. Saudara yang kasih. Karena firman Tuhan sudah dicabut, firman Tuhan sudah ditarik, saudara yang kasih. Firman Tuhan sudah tidak ada di dunia ini, saudara yang kasih. Ya. Sehingga firman Tuhan katakan, orang dari timur, barat, utara, selatan, saudara yang kasih. Mereka datang haus, dahaga, katanya lapar. Bukan lagi lapar dalam pengertian cari nafkah, cari kekayaan, cari kedudukan, cari kepuasan, saudara yang kasih. Tapi orang mau cari firman Tuhan, saudara yang kasih. Ya. Sudah gak ada, saudara yang kasih. Pandemi ini masih memungkinkan kita, buktinya kita masih bisa beribadah, kita masih bisa memanggil Tuhan. Tapi ada satu saat, saudara yang kasih. Kalau firman sudah gak ada, Roh Kudus sudah diangkat, saudara yang kasih. Kita mau cari dengan kekayaan, dengan kekuatan, dengan kesehatan yang kita miliki. Enggak menemukan, saudara yang kasih. Tapi berbahagialah saudara yang saat ini, kondisi seperti ini. Saudara sudah memperkaya firman Tuhan, memperkaya Roh Kudus, memperkaya kasih Allah. Suatu saat datang tiba saatnya, saudara yang kasih. Firman sudah gak ada. Roh Kudus sudah diangkat, saudara yang kasih. Tapi saudara sudah dalam hati saudara sudah ada firman dan rohnya. Orang cari ke sana ke sini untuk cari yang firman Tuhan, cari pengkhotbah, cari orang yang menginjil, cari orang yang menyampaikan firman Tuhan. Enggak dapat, saudara yang kasih. Saatnya saat ini, saudara yang kasih. Perkayalah firman Tuhan dan Roh Kudus dalam hidup saudara. Sehingga saatnya datang tiba waktunya. Firman Tuhan katakan ada masa yang sukar, saudara yang kasih. Ya. Kita sudah memiliki perbenaran firman Tuhan dalam hidup ini. Sudah ada di dalam hati kita. Kemanapun kita berada sudah ada, saudara yang kasih. Karena firman Tuhan sudah ada di dalam hidup kita. Kita bersyukur keadaan sekarang, kondisi sekarang.
firman Tuhan masih melimpah. Luar biasa saudara yang kasih, dahsyat firman Tuhan. Orang menyatakan mujizat, mereka boleh melihat mujizat tanah ajaib dengan luar biasa saudara yang kasih. Bukti mujizat, tanda ajaib, yaitu kita masih bisa bersekutu dengan Tuhan. Kita masih bisa memanggil nama Tuhan, kita masih bisa menyembah Tuhan, kita masih bisa beribadah seperti ini saudara yang kasih. Itu hanya karena satu virus ini saudara yang kasih. Keadaan berubah saudara yang kasih. Tapi ada satu keadaan saudara yang kasih. Kita lihat saudara yang kasih, virus corona itu tidak bisa menghambat firman Tuhan. Virus apapun tidak bisa menghambat kebenaran firman Tuhan. Kuasa Roh Kudusnya, kasih Bapa nggak bisa saudara yang kasih. Ya. Mau ditekan, mau dihimpit, mau supaya firman itu supaya tidak ada yang menyukai lagi firman Tuhan itu supaya ditinggalkan saudara yang kasih. Kondisi sekarang tidak bisa membuat seperti itu. Karena apa? Karena gereja Tuhan dimuliakan oleh Tuhan. Saudara saya sebagai anak-anak Tuhan yang telah dipilih, dipanggil, dibenarkan. Itu dimuliakan oleh Tuhan, saudara yang kasih. Kita masih saat ini kita bersyukur. Ya. Firman Tuhan masih melimpah. Mari pergunakan waktu yang ada saudara yang kasih. Untuk kita perkaya hidup kita dengan perkara-perkara rohani. Karena kata firman Tuhan, perkara-perkara jasmani itu akan menyusul. Kalau engkau mendahului kerajaan Allah, cari dalam kerajaan Allah dan kebenarannya, maka engkau akan dilimpahkan, engkau akan ditambahkan apa yang menjadi kebutuhan saudara. Dan kita bersyukur sampai saat ini saudara berkelimpahan dengan firman Tuhan. Saudara berkelimpahan dalam anugerah Tuhan. Pertahankan itu karena itulah cara Tuhan memuliakan kita. Kita dimuliakan saudara yang kasih. Saudara ada yang saat ini, saudara ada yang kelaparan, saudara ada? Saudara ada yang nggak makan? Saudara? Justru saudara, mungkin saudara terkagum, oh Tuhan pelihara hebat ya. Oh Tuhan memelihara dengan luar biasa ya. Itu berarti saudara dimuliakan oleh Tuhan. Saudara datang ke rumah Tuhan itu dimuliakan oleh Tuhan. Saudara beribadah di rumah itu dimuliakan oleh Tuhan. Saudara bisa saat ini menikmati apa yang saudara bisa makan, minum, pakai. Itu Tuhan sedang nyatakan saudara itu dimuliakan. Biar segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian. Saya kurang hafal lagu ini, tapi mungkin saudara hafal. Dimuliakan. Haleluya, puji Tuhan. Oh, haleluya. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Rajaku, yang bertahta, Dia berkuasa. Yesus Tuhan. Amin, haleluya.
Saya akan bacakan satu ayat. Yesaya 60 ayat pertama. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Haleluya. Biar apapun kondisi yang kita hadapi, situasi apapun, mungkin segelap apapun yang ada, yang saat ini sedang terjadi, firman Tuhan, kita tetap bangkit. Artinya kita tetap teguh, tetap tegak berdiri, bangun terus iman kita, dan tetap menjadi terang yang menyinari sekeliling di mana kita pergi dan berada. Dan terang itu ada pada kita gereja Tuhan. Dan kemuliaan Tuhan terbit atas saudara dan saya. Kemuliaan Tuhan adalah berbicara tentang kuasa, tentang perlindungan, berkat, dan tentang pemulihan. Bapa yang ada di dalam surga, kami mau tetap bangun, bangkit. Kami ingin terus menjadi terang-Mu Tuhan. Kami ingin menjadi sinar kemuliaan-Mu Tuhan di dalam hidup ini. Karena waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang penuh kegelapan. Tetapi kami percaya kegelapan itu tidak dapat mengubah iman kami. Karena kami ada di dalam terang kemuliaan Tuhan. Biar terang kemuliaan Tuhan atas kami itu tetap bersinar setiap waktu, setiap saat. Sehingga kegelapan ini tidak membuat kami menjadi gelisah, menjadi cemas, menjadi takut. Menyebabkan kami menjadi lemah. Tetapi kemuliaan-Mu Tuhan, itulah yang tetap membuat kami tetap tegak berdiri. Karena ada Allah, ada Roh Kudus yang menopang hidup kami. Memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan dalam menghadapi kondisi apapun saat-saat ini. Mungkin kekelaman, kegelapan yang saat ini dihadapi. Karena tidak menentu perekonomian, tidak menentu keuangan, tidak menentu kesehatan, tidak menentu mungkin pekerjaan, usaha, mata pencarian. Tapi pastikan terang Allah tetap ada pada kami semuanya. Kekuatan kemuliaan Tuhan itu tetap hadir dalam setiap hati, setiap pengiringan kami kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan tetap memberkati jemaat Tuhan dengan berkelimpahan. Kelimpahan rohani yang melimpah, karakter Allah yang selalu hadir, mewarnai kehidupan kami. Sehingga kami penuh dengan buah roh, roh kemuliaan, roh yang memberikan kebesaran. Terima kasih Bapa dalam sorga. Tuhan tolong jemaat-Mu Tuhan. Memberkati dalam segala apa yang menjadi kebutuhan hari lepas hari. Kebutuhan pakai, makan, minum. Kebutuhan tempat tinggal, kebutuhan keuangan, ekonomi, mata pencarian, sekolah, cita-cita, kuliah, masa depan.
biar ada di dalam kemuliaan. Sehingga jemaat Tuhan tetap bersuka cita, tetap bersyukur untuk hari-hari ini. Karena Tuhan tetap tidak berubah kuasanya, kasihnya, cintanya, perlindungannya, penyertaan Tuhan. Sungguh ajaib bagi kami. Dan itu tidak mengubah kami. Untuk kami menjadi undur, menjadi lemah. Tetapi meningkatkan kami lebih dekat kepada Tuhan. Memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan. Apabila ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Lemah beri kekuatan. Yang menghadapi masalah pergumulan, berikan jalan keluar dengan ajaib. Kami teringat Bapak Morris, Tuhan. Tuhan pulihkan kesehatannya, Tuhan. Sehingga dengan kesehatan yang Tuhan berikan, semakin mengasihi Tuhan, semakin cinta akan Tuhan. Dan kami semuanya diberkati oleh Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan dibesarkan. Inilah ucapan syukur kami, doa kami. Kami berterima kasih untuk anugerah Tuhan yang besar. Kami telah dipilih, dibenarkan, dan dimuliakan. Kami bersyukur Tuhan. Dengan limpah ucapan syukur, kami naikkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.